Dalam kitab Peratapan pasal 3 ayat 27-28. Catat lagi ayat itu. Bagus sekali. Peratapan 3, 27-28. Begini kata Tuhan. Biarlah seorang pria menanggung atau memikul tanggung jawab pada masa mudanya sendirian dan jangan dibantu. Hebat sekali kata itu, Ratapan 3 ayat 27. Sendirian, jangan dibantu. Maka itu cewek-cewek, awas kamu kalau ada yang goblok. Kalau anak saya akan tempeleng betul. Kalau anak saya berkata gini, misalnya ada anak perempuan, nggak apa-apa lah Pak, saya kawin dengan cowok itu, nggak kerja nggak apa-apa, dia ganteng sih. Oh, saya tonjok anak perempuan saya. Goblok betul kamu mau menikah dengan cowok yang malasnya luar biasa. Karena ada cewek segoblok itu. Nggak apa-apa, soal cakep. Kalau ada bertobat dari ini cewek seperti itu. Laki-laki itu tidak dihitung dari kumisnya, berapa besar badannya, tidak. Laki-laki dihitung sudah bisa bertanggung jawab atau belum. Itu kata Tuhan. Dan itu luar biasa. Jadi bukan umum. Alex mewakil Yesus. Itu sebabnya dalam sejarah gereja, buku tamu itu rusak sampai Indonesia. Dalam sejarah awal buku tamu itu luar biasa. Maka itu kalau tadi ada yang belum tanda tangan harus. Sebetulnya bukan begitu. Tradisi awal buku tamu itu begini. Ketika tamu-tamu datang, karena dulu nggak ada pesta, semua di gereja pernikahan, maka buku tamu diisi nama dan alamat tamu yang hadir pernikahan. Setelah selesai pemberkatan nikah, mendengar dua orang ini mengangkat sumpah janji untuk hidup semati, tidak macam-macam, maka waktu tamu-tamu pulang baru tanda tangan. Lalu buku tamu itu oleh gereja di Eropa pada abad pertengahan yang lalu itu disimpan oleh pengantin sampai mereka mati. Mengapa? Karena buku tamu itu sebagai bukti. Lalu gereja menganjurkan semua yang pernah hadir menjadi saksi pada pernikahan itu, kalau ada yang mendengar berapa bulan, berapa tahun kemudian rumah tangga itu mengalami sesuatu, maka yang hadir menjadi saksi itu datang ke rumah mereka. Michael datang ke rumah mereka, tanya, mana buku tamu perkawinan? Lalu kita yang sudah pernah tanda tangan karena mendengar saksi, menjadi saksi mereka berjanji, itu menunjukkan ini tanda tanganku waktu kamu menikah dulu. Ngerti gak maksudnya? Nah ini luar biasa. Satu kali saudara kami suami istri ada di Belanda hadir di pernikahan Perak. Kami baru kenal keluarga itu. Jadi waktu mereka menikah kami gak tahu. Dan begitu kami masuk ke acara itu, lalu penerima tamu bertanya, apakah Anda hadir waktu mereka menikah dulu? Saya pertama bingung, karena saya sudah belajar sejarahnya, cuma saya belum tahu prakteknya. Tidak, kami belum lama kenal mereka. Oh, kalau itu isi buku yang ini. Terus saya tanya, kenapa? Buku yang satu ini memang sudah kelihatan agak tua. Ini buku waktu mereka menikah dulu. Nah, ada teman-teman mereka yang masih ada diundang untuk mereka menjadi saksi kembali pada hari ini. Dan yang sudah pernah datang itu tanda tangan di halaman yang sama waktu buku tamu pertama mereka menikah. Kami berdua kagum. Oh, kok itu betul bisa belajar. Jadi buku tamu itu gak sekedar tanda tangan, tapi itu buku yang luar biasa. Tolong nanti saudara belum tanda tangan. Dan Alex tidak kamu sih. Kalau sampai ada apa-apa, kami akan datang ke rumah. Janji. Tapi sayang sampai Indonesia buku tamu jadi buku nomor kado. Jahat sekali. Nilainya merosot sekali. Bukan untuk buku kado. Alex tidak, ini serius. Maka itu gak main-main. Kalau kamu gak siap, jangan berkata ya nanti. Saudara, inilah peranan seorang suami adalah Yesus. Jadi selama semua suami itu terus sadar, aku adalah Yesus, aku adalah Yesus, aku adalah Yesus,
Maka rumah tangga itu apa? Kalau semua istri selalu sadar, aku adalah gereja, aku adalah gereja. Kalau gereja harus tunduk kepada Yesus. Kalau Yesus mengasihi gerejanya, cuma itu saja. Maka itu kalau ada suami pernah pukul istrinya, lebih baik minta mati saja suami seperti itu. Karena Yesus gak pernah pukul kita. Katakan amin. Maka itu kalau ada orang yang menggunakan Matius 19, oh boleh diceraikan kalau karena zina, saya akan marah pada suami seperti itu. Yesus tidak pernah menceraikan kita. Tapi kenapa ada ayatnya? Itu salah terjemah. Dengarkan laki-laki, jangan seenaknya kita. Dan kalau istri ketahuan berzina kita ceraikan. Nah kalau kita berzina siapa yang tahu? Enak saja jadi laki-laki. Terus mikirkan itu. Karena hukum berzina, saya tidak hafal KUHP karena saya bukan polisi, tapi saya hafal KUHS. KUHS itu kitab undang-undang hukum surga. Nah saya hafal. KUHS berbunyi demikian: apabila matamu melihat seseorang lalu terangsang, maka kamu sudah berzina di pikiran. Jadi kalau ada suami yang sok suci lalu berkata, aku mau ceraikan istriku karena ketahuan berzina, saya akan ajak dia duduk baca KUHS. Kamu berzina berapa kali dengan matamu? Yesus tidak pernah menceraikan kita, walaupun mata kita kurang ajar. Jadi KUHS itu luar biasa. Inilah pernikahan. Ayat terakhir, Matius 18 ayat 19 dan 20. Matius 18 ayat 19 dan 20 berbunyi demikian. Sebab jika dua orang di antara kamu di bumi ini sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudara, tidak ada janji dalam kitab suci kita saya berjanji ayat itu. Matius 18 ayat 19. Bayangkan surga memberi kita janji minta apapun juga tidak terbatas, saya kabul. Bapamu di surga mengabulkan. Justru saya tertariknya siapa dua orang ini sehingga Bapa di surga memberikan jaminan seperti itu. Bayangkan, sekaya-kayanya seorang konglomerat nggak mungkin akan memberikan ATM-nya kepada anaknya lalu bilang pakai semaumu. Nggak mungkin. Tapi ayat itu surga memberikan. Ternyata alasan tidak boleh ada dua orang di bumi yang asal sepakat. Karena kata sepakat itu yang menentukan. Dua orang di muka bumi yang boleh membuat persepakatan itu hanya suami istri. Alex Ida, simpan. Kapan kita bersepakat? Dalam terjemahan perjanjian lama bahasa Inggris pakai kata covenant. Hanya suami istri dua makhluk di dunia ini yang boleh sepakat. Maka hanya suami istri yang boleh minta apapun juga permintaan dikabulkan asal sepakat. Ini dahsyat sekali. Nah kalau kita lihat ayat ini, pantas tidak ada lembaga yang terkecil di dunia yang begitu dimusuhi oleh si jahat, yaitu lembaga pernikahan. Saudara perhatikan kelompok-kelompok arisan, Lions Club dan sebagainya, itu jauh lebih aman daripada hidup suami istri, bukan? Suami istri pusatnya keributan. Ternyata setan tahu ayat ini. Apabila semua suami istri di dunia hidupnya sepakat, jadi selalu rukun, selalu berkata ya, sehati, sepikir, setan gak punya kuasa sama sekali di bumi. Karena tiap kali suami istri berdoa, Tuhan menjawab. Maka itu kita suami istri, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Semua persoalan yang terjadi antara kita suami istri itu gak pernah persoalan besar-besar. Alex sudah simpan ini. Karena kalian belum pernah jadi suami istri. Kami ini sudah. Persoalan yang seringkali muncul dalam pernikahan kita itu pasti perkara-perkara sepele. Sandal, kancing baju, nanti nutup pintu,